Crowdfunding ini bisa mengambil suatu stages di mana sebelum angel investor atau mungkin sebelum venture capitals. Jadi depending daripada perusahaan-perusahaannya, gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa negara-negara yang memang sudah lebih advance, sudah lebih maju, sudah lebih mature, crowdfunding ini disebut sebagai crowd angel. Banyak sekali kegagalan-kegagalan startup dan small medium enterprise itu di sini, gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah uh, kelangkaan daripada funding di sana. Nah, crowdfunding dimaksudkan sebenarnya very fit in untuk mengisi gap ini. Jadi sebelum going to next stage, crowdfunding mulai mengambil alih di sini. Apa keuntungannya kita melakukan fundraising melalui crowdfunding, gitu ya? Sebenarnya of course, yang pertama pasti adalah funding ya. Kita mau mencari funding untuk membiayai perkembangan daripada perusahaan kita. Cuma on top of funding, sebenarnya kita mendapatkan beberapa benefit lainnya, gitu ya. Salah satunya mungkin proof of concepts dan validation itu tadi. Ini juga menjadi suatu basis untuk financing lainnya. Setelah crowdfunding masuk, dari pengalaman-pengalaman, financing lainnya itu lebih mudah, gitu ya, terutama angel investors. Angel investors akan lebih mudah untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang memang sudah fundraising melalui crowdfunding. Kemudian venture capitals pun sudah melihat bahwa proses-proses proses review, proses organisasi, proses accounting dan sebagainya itu sudah jauh lebih in place, gitu. Jadi ini sangat berguna sekali untuk keberlangsungan financing di stages berikutnya. Access to a crowd, ini banyak sekali di sini teman-teman kita SME yang melakukan listing di equity crowdfunding itu memiliki secara tidak langsung memiliki basis customer yang baru. Jadi biasanya mereka selain investasi, mereka juga akan menjadi customer kita, gitu ya, karena bahkan lebih loyal karena mereka sebagai pemegang saham. Jadi ini juga salah satu keuntungan yang kita lihat cukup menarik. Ya, itu dia yang kita sebut juga marketing tools lah. Jadi ini betul-betul merupakan suatu marketing. Kita menciptakan suatu crowd, kita menciptakan suatu community, gitu ya, yang mengerti, yang memahami bisnis kita, produk kita, dan beberapa menjadi ambassadors daripada produk tersebut. Berapa sih return yang dihasilkan melalui platform crowdfunding ini, gitu ya, secara rata-rata. Tapi kita gunakan beberapa research yang sudah dilakukan di beberapa negara yang mungkin sudah lebih mature ya, sudah lebih dahulu berkembang, gitu ya. Salah satunya US dan UK pasti untuk di Eropa. Kalau untuk di US ini sangat menarik. Kenapa? Karena kembali lagi equity crowdfunding di US dan UK itu betul-betul dikategorikan sebagai pre-angel. Jadi memang betul-betul sebagai crowd angel. Jadi angel investors yang dilakukan secara crowd, gitu. Sehingga upside potential itu sangat besar sekali. Jadi kalau di US itu dalam beberapa tahun terakhir dilakukan research, itu returnnya bisa 14 sampai dengan 40%. Jadi upside potensialnya sangat tinggi ya. Di UK itu sekitar 8,8. Kalau di public marketnya 10, ada beberapa let's say early stage di angel studies itu 26. Kalau di venture capital itu 25 ya. Mungkin di Indonesia teman-teman kita dari private equity juga memiliki rule of thumb yang sama. Umumnya teman-teman private equity kalau masuk ke dalam suatu investasi, mereka mengharapkan return at least 20% per annum, gitu ya, tergantung dari berapa lama mereka holding periods-nya. Di equity crowdfunding atau di angel investors biasanya kita punya istilahnya itu one third rule, gitu ya. Biasanya sepertiga daripada portofolio angel investor itu akan successful, sepertiga dari portfolio tersebut akan stagnant, gitu. Kemudian sepertiganya akan fail.
Diharapkan bahwa sepertiga yang successful ini bisa mengcover return daripada yang stagnan maupun yang fail. Nah, sebenarnya itu portofolio, jadi diversifikasi. So main issue sebenarnya daripada main risk daripada crowdfunding ini adalah diversifikasi seharusnya. Kenapa? Karena sulit sekali untuk kita menentukan atau memilih perusahaan-perusahaan yang pasti akan berhasil gitu ya. Agak sulit. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mungkin melakukan beberapa diversifikasi dan membuat suatu portofolio. Sebenarnya exit strategi itu cukup banyak yang dilakukan dengan melalui mekanisme M&A. Jadi banyak sekali dilakukan merger and acquisitions gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang listed di crowdfunding di negara-negara lain itu diakuisisi gitu oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi seperti tadi saya bilang, contohnya ada salah satu perusahaan F&B khusus vegetarian misalnya gitu ya, fundraising kemudian cukup besar dan diakuisisi oleh Nestle, menjadi bagian daripada bisnis portfolionya dia. Akhir-akhir ini kita kenal banyak sekali CVC. CVC itu corporate venture capitals. Jadi venture capitals yang didirikan oleh korporasi gitu. Di Indonesia juga sudah banyak nih. Jadi kayak Astra dan sebagainya itu sudah ada punya CVC sendiri yang khusus mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang akan inline dengan growth strateginya si perusahaan tersebut.